Amr bin As, pembenci Rasulullah yang menjadi pedang Islam. Ada 3 orang pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah SAW disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah beliau dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Salah seorang tokoh Quraisy yang paling gencar melawan dakwah Rasulullah SAW adalah Amr bin As. Bahkan, dirinya juga termasuk orang yang menyiksa orang-orang lemah yang memeluk Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya pada mereka. Tiba-tiba, tatkala beliau berdoa dan memohon, turunlah firman Allah, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu," atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Rasulullah SAW memahami bahwa maksud ayat itu adalah menyuruhnya agar menghentikan doa permohonan azab dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azabnya, atau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka hingga akan memperoleh rahmat karunia-Nya. Amr bin As adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Allah memilihkan bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat, maka ditunjukinya mereka jalan untuk menganut Islam. Dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim pejuang dan salah seorang panglima yang gagah berani. Diketahui, Amr bin As merupakan seseorang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang politik dan strategi. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah, agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW akan mencapai puncak kejayaan yang tidak mungkin dapat dibendung lagi oleh orang Quraisy. Meskipun begitu, pengamatan dan prediksinya tersebut belum cukup untuk membawanya memeluk Islam. Amr justru berkata kepada teman-teman dekatnya, "Marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasyah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah ada di sisi Najasyi. Tetapi jika kaum kita yang menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka kecuali kebaikan saja." Kemudian teman-temannya itu menyetujuinya. Sejatinya Amr bin As memang telah cukup dikenal oleh Najasyi, Raja Habasyah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ternyata ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa terselamatkan. Pada pertentangan dua kubu, kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memanas. Kala itu Amr membawa kulit-kulit yang disamak yang menjadi salah satu barang yang sangat disukai Najasyi, yaitu sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Sesampainya di Habasyah dan bersiap menghadap Najasyi, ada utusan Rasulullah SAW, Amr bin Umayyah ad-Damri, masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muslimin lainnya di Habasyah. Setelah utusan Rasulullah SAW keluar dari majelis Najasyi, Amr bin As memasuki ruangan dan bersujud seperti yang selama ini dilakukan sebelumnya. Kemudian Najasyi menyapanya, "Selamat datang sahabat karibku, apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukku?" Amr lalu menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tampak sekali kegembiraan dan ketakjuban Najasyi, mengingat jumlah hadiah tersebut cukup banyak. Ketika melihat utusan Rasulullah SAW datang, saat itu Amr berniat untuk membunuh sahabat Nabi SAW itu. Amr berkata kepada Najasyi, "Wahai tuanku, aku melihat seorang lelaki yang baru keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari lelaki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia padaku untuk kubunuh, karena lelaki itu Muhammad telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami." Mendengar permintaan Amr ini, Najasyi sangat marah, sedangkan Amr menangkap ekspresi itu dan ia juga merasa sangat ketakutan. Ibarat bumi mau terbelah. Rasanya Amr ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu dengan buru-buru ia berkata lagi, "Tuanku, demi Allah, aku mengira Tuan tidak menyukai permintaanku ini, tidak menyukai permintaanku itu. Apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seorang lelaki yang didatangi malaikat Jibril sebagaimana ia datang kepada Musa agar engkau bisa membunuh utusan itu?" kata Najasyi. Amr lalu berkata, "Wahai Najasyi, apakah ia memang orang yang seperti itu?" Tentu saja Amr bin As tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya utusan Rasulullah SAW tersebut tinggal di Habasyah. Sementara, salah satu misinya adalah membawa surat Rasulullah SAW untuk menyuruh Najasyi memeluk Islam. Begitupun ia telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan, Najasyi sendiri telah mewakili Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. "Kecelakaan bagimu, hai Amr, taatilah aku dan ikutilah dia, Nabi SAW. Karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran, dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menentangnya. Sebagaimana Musa bin Imran
memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya, kata Najasyi. Ketika mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar hatinya, sekaligus membuka mata hatinya hingga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala meneranginya. Amr bin As tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Ia baru masuk Islam bersama Khalid bin Walid, tidak lama sebelum dibebaskannya kota Makkah. Anehnya, keislamannya itu diawali dengan bimbingan Negus, Raja Habasyi. Sebabnya ialah karena Negus atau Raja Najasyi ini kenal dan menaruh rasa hormat terhadap Amr yang sering bolak-balik ke Habasyi dan mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasul yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Raja Habasyi itu menanyakan kepada Amr kenapa ia tak hendak beriman dan mengikutinya, padahal orang itu benar-benar utusan Allah. Benarkah begitu? Tanya Amr kepada Negus. Benar, jawab Negus. Turutilah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh, dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Mendengar hal demikian, terbukalah pintu hidayah dalam diri Amr bin As. Dengan meminta Raja Najasyi sebagai saksi, Amr bin As kemudian menyatakan masuk Islam. Meskipun demikian, Amr menyembunyikan keislamannya dan kembali ke Makkah. Secepatnya, Amr mengarungi lautan kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah, yang juga datang dari Makkah dengan maksud hendak baiat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri, lalu berkata kepada para sahabat, "Maka telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Mula-mula tampil Khalid dan mengangkat baiat. Kemudian majulah Amr dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan baiat kepada Anda, asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Maka Rasulullah menjawab, "Hai Amr, berbaiatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Tatkala Rasulullah SAW wafat, Amr bin As sedang berada di Oman menjadi gubernurnya. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Suriah, kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab beserta umat muslim menyelesaikan penaklukan Syam, Amr bin As dikirim ke Mesir. Amr bin As memiliki misi besar, yaitu membebaskan negeri Mesir dari cengkeraman Romawi. Ia segera menyusun strategi perang bersama kurang lebih 3.500 pasukannya. Pada masa itu, negeri Mesir dikuasai pasukan Romawi yang dipimpin oleh Artobun, seorang panglima Romawi yang dikenal kelicikannya dalam bertempur. Kondisi negeri Mesir pada saat itu sedang dilanda konflik, di mana hubungan antara penduduk asli Mesir dengan penguasa Romawi terjadi kerenggangan. Pemerintahan Romawi bertindak kasar, bahkan menindas masyarakat asli Mesir. Kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintahan Romawi sangat merugikan masyarakat Mesir. Melihat keadaan Mesir pada saat itu, Amr bin As tergugah ingin segera membebaskan negeri Mesir. Sebelum melakukan rihlah ke negeri Mesir, tidak lupa untuk meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab. Keberangkatannya sempat terjadi kendala karena Umar bin Khattab tidak mengizinkan. Di perjalanan, Amr bin As dikirim surat oleh Umar bin Khattab untuk kembali. Namun, karena perjalanan sudah sampai di Mesir, dia tidak kembali memenuhi permintaan Umar bin Khattab. Amr bin As meneruskan perjalanan ke Mesir, bertekad yakin berkah dan pasti ada pertolongan dari Allah. Pendekatan Amr bin As kepada masyarakat, Amr bin As terkenal selalu memiliki strategi sebelum berperang, termasuk saat membebaskan Mesir dari Romawi dan Persia. Amr diutus ke Mesir setelah penaklukan Baitul Maqdis dan ditemani sejumlah sahabat antara lain Bishr bin Artoh, Kharijah bin Huzaifah, Amr bin Wahab al-Juhmi. Amr menyampaikan kepada pasukan Mesir agar tidak terburu-buru memerangi umat Islam sebelum memberi penjelasan. Ia pun mengajak Abu Maryam dan Abu Miryam untuk bertemu. Kedua yang terakhir bertemu di gerbang Mesir, lalu berpapasan dengan Abu Maryam, pendeta Mesir bersama uskup Abu Miryam. Dia diutus penguasa Alexandria. Ketika para sahabat sudah merapat, Amr berkata, "Jangan terburu-buru sampai kita mendengarkan keluhan mereka. Hadirkan Abu Maryam dan Abu Miryam. Dia pendeta negeri ini." Keduanya pun menghadap. Amr bin Al-As sangat berharap dapat menghindarkan penduduk Mesir yang dikenal dengan suku Kipti itu dari peperangan, agar pertempuran terbatas antara pasukannya dan tentara Romawi saja, yang telah menduduki negeri orang secara tidak sah dan mencuri harta penduduk dengan sewenang-wenang. Karena itulah, kita dapati ia berbicara kepada tokoh-tokoh Nasrani dan uskup-uskup besar mereka. Sesungguhnya, Allah telah mengutus Muhammad SAW membawa kebenaran dan menitahkan kebenaran itu. Beliau telah menunaikan tugas kerasulan itu dan kemudian wafat setelah meninggalkan jalan yang lurus dan terang benderang kepada kami. Di antara perintah yang disampaikan kepada kami ialah memberikan kemudahan bagi manusia. Barang siapa memenuhi seruan kami,
ia termasuk golongan kami, memperoleh hak seperti hak-hak kami, dan memikul kewajiban seperti kewajiban-kewajiban kami. Namun, barang siapa yang tidak memenuhi seruan kami tawarkan kepada mereka agar membayar jizyah, dan kami akan memberikan padanya keamanan serta perlindungan. Nabi kami telah memberitakan bahwa Mesir akan menjadi tanggung jawab kami untuk membebaskannya dari penjajah, dan mewasiatkan kepada kami agar berlaku baik terhadap penduduknya. Beliau bersabda, "Sepeninggalku nanti, Mesir akan dibukakan untuk kalian. Perlakukanlah penduduk Kipti itu dengan baik, karena mereka masih mempunyai ikatan dan hubungan kekeluargaan dengan kita. Jika kalian memenuhi seruan kami ini, hubungan kita semakin kuat dan bertambah erat." Amr menyudahi ucapannya. Sebagian uskup dan pendeta menyerukan, "Sesungguhnya, hubungan silaturahmi yang diwasiatkan nabimu itu sebenarnya merupakan hubungan kekerabatan jauh yang tidak mungkin disambung kecuali oleh para nabi." Percakapan ini merupakan permulaan yang baik menuju saling pengertian yang diharapkan antara Amr dan orang-orang Kipti penduduk Mesir, walaupun panglima-panglima Romawi berusaha untuk menggagalkannya. Amr bin As berkata, "Kalian adalah pendeta di negara ini, jadi dengarlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Dia Allah memerintahkan utusannya dan Muhammad memerintahkan kita, dan dia memimpin kami semua yang dia perintahkan. Lalu dia pergi meninggalkan kami." Amr bin As berkata, "Kalian adalah pendeta di negara ini, jadi dengarlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Dia Allah memerintahkan utusannya, dan Muhammad memerintahkan kita, dan dia memimpin kami semua yang dia perintahkan. Dia pergi meninggalkan kami, dan ini adalah di antara apa yang diperintahkan kepada kami. Dan kami menawarkan kepada kalian untuk masuk Islam. Siapapun dari kalian yang menyetujui tawaran kami, maka mereka menjadi seperti kami. Dan siapapun yang menolak, kami tawarkan pada kalian untuk membayar jizyah upeti, sehingga kami akan memberinya perlindungan. Dan dari apa yang Amirul Mukminin Umar bin Khattab percayakan kepada kami, di antaranya adalah memperlakukan orang Koptik dengan baik. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperlakukan orang Koptik dengan baik, karena beliau SAW penuh kasih sayang dan punya kepedulian kepada orang Mesir. Di sisi lain, Romawi menolak melakukan rekonsiliasi dengan umat Muslim di masa awal hingga berujung pada peperangan dan Muslim menancapkan kemenangan. Dalam kondisi ini, barulah orang Mesir berdamai dengan tentara Arab. Alhasil, perjanjian terkait jizyah bagi yang tidak ingin memeluk Islam ada di antara kedua belah pihak, yaitu antara umat Islam dan kalangan Koptik Mesir kala itu. Begitulah yang dilakukan Amr bin As saat membebaskan rakyat Mesir. Dia memberikan perlindungan kepada jiwa, harta, gereja, salib, dan keyakinan orang-orang yang tidak ingin memeluk agama Islam, khususnya adalah orang-orang Koptik Mesir. Meskipun awalnya masyarakat tidak percaya apa yang dikatakan Amr bin As, namun tidak membuat Amr menyerah begitu saja. Ancaman pemerintah Mesir yang datang bertubi-tubi melanda pasukan Amr bin As rupanya tidak sama sekali membuat pasukannya putus asa. Amr menggunakan cara lain dengan mengancam delegasi pemerintahan Mesir yang menghadap kepadanya, yang bernama Muqawqis. Amr bin As mengancam jika tidak masuk Islam akan menerima keminoritasan hingga Allah sendiri yang akan memutuskan perkara baik mereka. Muqawqis mendengar hal itu menjadi khawatir dan meminta masyarakat Mesir untuk damai dengan pasukan Amr bin As. Akhirnya, sebagian besar masyarakat Mesir menerima untuk masuk agama Islam dan menemui pasukan Amr bin As. Setelah mereka bersatu dalam satu misi ingin menghancurkan pasukan penguasa Romawi, mereka melakukan beberapa serangan, namun sama sekali belum membuahkan hasil, karena pasukan Romawi ketakutan dengan jumlah pasukan Muslimin Mesir yang begitu banyak, sehingga pasukan Romawi tidak berani keluar dari benteng Babilonia. Tidak lama kemudian, Allah memberikan hidayah atas segala yang dilakukan oleh pasukan ini. Sungai Nil yang digunakan lintas menuju benteng Babilonia akhirnya surut. Pasukan Muslimin dapat masuk menerobos benteng Babilonia. Ketika Zubair bergerak ke benteng Babilonia sambil mengumandangkan kalimat takbir, pasukan Muslimin serentak menjawab takbir. Mereka bergegas berkumpul menaiki benteng Babilonia. Seketika itu pasukan Romawi ketakutan akan keselamatan mereka. Kemudian pasukan Romawi meminta damai dengannya. Ia pun menerima perdamaian tersebut dan membuat perjanjian damai secara tertulis. Bagaimana pemerintahan Islam di bawah Amr bin As atas perintah Khalifah Umar dari ibu kota Muslim di Madinah, orang-orang Kristen Mesir diperlakukan dengan baik di bawah penguasa baru mereka. Mereka diharuskan membayar pajak pemungutan suara dengan imbalan pembebasan dari dinas militer dan hak untuk menjalankan agama mereka. Sebuah sistem yang telah menjadi praktik umum di bawah kekaisaran Persia, Romawi, dan Bizantium yang memerintah Mesir sebelumnya. Faktanya, orang Kristen Koptik Mesir telah menderita dan teraniaya selama di bawah pemerintahan Bizantium karena perbedaan teologis
dengan gereja Ortodoks Bizantium, dan diperkirakan bahwa sejumlah besar orang Koptik Mesir justru menyambut baik penaklukan Mesir oleh Muslim. Amr bin As dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Mesir karena ia memperkenalkan Islam ke negara itu. Dia mendirikan sebuah kota baru di utara benteng Romawi Babel yang disebut Fustat. Saat ini, Masjid Amr bin As masih menandai situs kota ini. Strukturnya telah direnovasi beberapa kali dan tidak ada struktur aslinya yang tersisa sampai sekarang. Namun, masih merupakan situs masjid tertua di Mesir dan seluruh benua Afrika. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan itu, lalu berkata, "Abu Abdillah tidak pantas berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir." Sungguh, sebenarnya Amr atau Abu Abdillah tidak mengurangi hak dirinya ini. Bahkan, ketika banyak bahaya besar datang mengancam kaum muslimin, Amr menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan cara seorang pemimpin yang cerdik dan licin yang memiliki kemampuan tinggi, sehingga ia tetap percaya diri dan yakin dengan keunggulannya. Amr juga memiliki sifat amanah, seorang yang terkenal sangat teliti dalam memilih gubernur-gubernurnya, menetapkan sebagai gubernur di Palestina dan Yordania, kemudian di Mesir selama hidup Amirul Mukminin Umar. Bahkan ketika Amirul Mukminin mengetahui bahwa Amr dalam kesenangan hidup telah melampaui batas yang semestinya dijalani oleh para pembesarnya dalam pandangan Umar, di mana taraf hidup mereka harusnya setingkat atau hampir setingkat dengan taraf hidup rakyat biasa. Khalifah tidak memecatnya. Umar hanya mengirimkan Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya agar membagi dua semua harta kekayaan Amr, lalu meninggalkan separuh untuknya. Sedangkan separuh lagi harus dibawa ke Madinah untuk Baitul Mal. Seandainya Amirul Mukminin mengetahui bahwa ambisi Amr terhadap kekuasaan sampai menyebabkannya lalai terhadap tanggung jawabnya, mestinya Umar yang selalu waspada itu tidak akan membiarkannya memegang kekuasaan walau sekejap pun. Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat, tanggap, dan berpandangan jauh. Hingga Amirul Mukminin Umar, setiap ia melihat seorang yang sedikit akal, dipertepukannya kedua telapak tangannya dengan keras karena herannya. Seraya katanya, "Subhanallah, sesungguhnya pencipta orang ini dan pencipta Amr bin As hanyalah Tuhan yang tunggal. Keduanya sama benar." Di samping itu, ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras. Pada beberapa peristiwa dan suasana keberaniannya itu dihadapinya dengan kelihayannya, hingga disangka orang ia sebagai pengecut atau penggugup. Padahal itu tidak lain dari tipu muslihat yang keistimewaannya yang oleh Amr digunakan secara tepat dengan kecerdikan mengagumkan untuk membebaskan dirinya dari bahaya yang mengancam. Amirul Mukminin Umar mengenal bakat dan kelebihannya ini sebaik-baiknya, serta menghitungkannya dengan sepatutnya. Oleh sebab itu, sewaktu ia dikirimnya ke Syria, sebelum pergi ke Mesir, dikatakan orang kepada Umar bahwa tentara Romawi dipimpin oleh Artabon, maksudnya panglima yang lihai dan gagah berani. Umar menjawab, "Kita hadapkan Artabon Romawi kepada Artabon Arab, dan baiklah kita saksikan nanti bagaimana akhir kesudahannya." Ternyata, bahwa pertarungan itu berkesudahan dengan kemenangan mutlak bagi Artabun Arab dan ahli tipu muslihat mereka yang ulung, Amr bin As. Sehingga Artabun Romawi meninggalkan tentaranya menderita kekalahan dan meluputkan diri ke Mesir, yang tak lama antaranya akan disusul oleh Amr ke negeri itu untuk membiarkan bendera dan panji-panji Islam di angkasanya yang aman damai. Tidak sedikit peristiwa di mana kecerdikan dan kelicinan Amr menonjol dengan gemilang. Dalam hal ini kita tidak memasukkan perbuatan sehubungan dengan Abu Musa al-Asy'ari pada peristiwa tahkim, yakni ketika kedua mereka menyetujui bahwa masing-masing akan menanggalkan Ali dan Muawiyah dari jabatan mereka, agar urusan itu dikembalikan kepada kaum muslimin untuk mereka musyawarahkan bersama. Ternyata Abu Musa melaksanakan hasil persetujuan tersebut, sementara Amr tidak melaksanakannya. Sekiranya kita ingin menyaksikan bagaimana kelicinan serta kesigapan tanggapnya, maka pada peristiwa yang dialaminya bersama komandan benteng Babylon di saat peperangannya dengan orang-orang Romawi di Mesir, atau menurut riwayat lain, bersama Artabun Romawi di pertempuran Yarmuk di Syria, yakni ketika ia diundang oleh komandan benteng atau oleh Artabon untuk berunding. Dan sementara itu, komandan Romawi telah menyuruh beberapa orang anak buahnya untuk menggulingkan batu besar ke atas kepalanya sewaktu ia hendak pulang meninggalkan benteng itu. Sementara segala sesuatu dipersiapkan agar rencana tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan apa yang dimaksud mereka. Amr pun berangkat menemui komandan tanpa sedikit pun menaruh curiga. Dan setelah berunding, mereka berpisahlah. Tiba-tiba dalam perjalanannya keluar benteng, terkilaslah olehnya di atas tembok gerakan yang mencurigakan, hingga membangkitkan gerakan refleksnya dengan amat cepatnya, dan dengan tangkas berhasil menghindarkan diri dengan cara yang mengagumkan.
Dan sekarang ia kembali mendapatkan komandan benteng dengan langkah-langkah yang tepat dan tegap serta kesadaran tinggi yang tak pernah goyah. Seolah-olah ia tak dapat dikejutkan oleh sesuatu pun dan tidak dapat dipengaruhi oleh rasa curiga. Kemudian ia masuk ke dalam lalu berkatanya pada komandan, "Timbul dalam hatiku suatu pikiran yang ingin kusampaikan kepada Anda sekarang ini. Di pos komandoku sekarang ini sedang menunggu segolongan sahabat Rasul angkatan pertama masuk Islam, yang pendapat mereka biasa didengar oleh Amirul Mukminin untuk mengambil sesuatu keputusan penting. Bahkan setiap mengirim tentara, mereka selalu diikutsertakan untuk mengawasi tindakan tentara dan langkah-langkah yang mereka ambil. Maka maksudku, hendak membawa mereka ke sini agar dapat mendengar dari mulut Anda apa yang telah kudengar, hingga mereka memperoleh penjelasan yang sebaik-baiknya mengenai urusan kita ini." Komandan Romawi itu secara bersahaja maklum bahwa karena nasib mujurnya Amr lolos dari lubang jarum. Dengan sikap gembira, ia menyetujui usul Amr, hingga bila Amr nanti kembali dengan sejumlah pimpinan dan panglima Islam pilihan, ia akan dapat menjebak mereka semua, daripada hanya Amr seorang. Dan secara sembunyi-sembunyi, hingga tidak diketahui oleh Amr, dipertahankannya lah untuk tidak mengganggu Amr dan menyiapkan kembali perangkap yang disediakan untuk panglima Islam tadi, guna menghabisi para pemimpin mereka yang utama. Lalu dilepasnya Amr dengan besar hati, dan disalaminya amat hangat sekali disambut oleh ahli siasat dan tipu muslihat Arab itu dengan tertawa dalam hati. Dan di waktu subuh keesokan harinya, dengan memacu kudanya yang meringkik keras, dengan bangga dan mengejek, Amr kembali memimpin tentaranya menuju benteng. Memang kuda itu merupakan suatu makhluk lain yang banyak mengetahui kelihayan dan kecerdikan tuannya. Dan pada tahun 43 Hijriah, wafatlah Amr bin As di Mesir, sewaktu ia menjadi gubernur di sana. Di saat-saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya. Katanya, "Pada mulanya aku ini seorang kafir dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah. Hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka. Kemudian aku baiat kepada Rasulullah, maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup, karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu aku diberi ujian dengan memperoleh kekuasaan, begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian." Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit dengan hati yang tunduk sambil bermunajat kepada Allah yang maha besar lagi maha pengasih. Katanya, "Oh Allah, daku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Daku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya aku tidak memperoleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Demikianlah ia asik dalam permohonan hingga akhirnya ruhnya naik ke langit tinggi di sisi Allah Rabbul Izzati. Sementara akhir ucapan penutup hayatnya ialah la ilaha illallah. Di pangkuan bumi Mesir, negeri yang diperkenalkannya dengan ajaran Islam itu, bersemayamlah tubuh kasarnya, dan di atas tanahnya yang keras, majelisnya yang selama ini digunakan untuk mengajar, mengadili, dan mengendalikan pemerintahan, masih tegak berdiri melalui kurun waktu, dinaungi oleh atap masjidnya yang telah berusia lanjut, Jamiul Amr, yakni masjid yang mula pertama didirikan di Mesir yang disebut di dalamnya Asmaullah yang tunggal Lagi Esa, serta dikumandangkan ke setiap pojoknya dari atas mimbarnya kalimat-kalimat Allah serta pokok-pokok agama Islam.